Baik, selamat sore adik-adik. Kita akan mulai lagi kuliah kita, rancangan percobaan. Kita sudah masuk pada rancangan acak lengkap non-faktorial. Pada minggu yang lalu, kita telah sampai pada langkah keempat. Sekarang kita masuk di langkah kelima, yaitu hitung dan bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, F tabel 0,05 dan 0,01 karena F hitung untuk perlakuan itu nanti adalah RKP dibagi RKG. RKP dan RKG sudah ada, tinggal membagikannya dan diperoleh 1194,62. Dibulatkan 2 desimal di belakang koma. Nah, dari tabel F pada lampiran 1, tabel F lampiran 1. Nah, masing-masing kalian coba lihat lampiran 1, tabel F. Coba lihat tabel F pada lampiran 1. Kalian tabel F lampiran 1. Lampiran 1, distribusi F pada alfa 0,05 cetak biasa dan alfa 0,01 cetak tebal. Di halaman 165. Anda akan lihat di situ ada F1 ke kanan, F2 ke bawah. Nah, derajat bebas perlakuan itu ada 4. Berarti F1-nya 4. Sebelah kanan itu, ke kanan dia. Dan derajat bebas galet itu kita sebut sebagai F2, membagi. Dan kalau kita perhatikan, maka F tabel 0,05 untuk derajat bebas 4 dan 10. Coba lihat koordinat antara 4 dan 10. Koordinat 4 dan 10. Jadi akan Anda lihat di situ 3,48 dan 5,99. Udah lihat Kartika? Tabel 165. Kartika? Kartika? Kartika sekali lagi saya panggil. Kartika? Baik, saya akan catatkan kau tidak hadir hari ini, Kartika. Udah berkali-kali kupanggil ya. Kartika Sitohang. Dianggap hari ini tidak hadir. Hanya videonya aja kelihatan, tapi tidak menyaut. Martianus? Saya, Pak. Udah kau lihat tabel itu? Sudah, Pak. Udah kau lihat koordinat 4, 10. F1-nya 4, F2-nya 10. Udah kau lihat
angka 3,48 dan 5,9? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kalau kita perhatikan, maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel 0,01. F hitungnya kan 1194, pasti lebih besar dari F tabel 0,05 dan juga lebih besar dari F tabel 0,01. Dengan demikian maka H0 ditolak. Diterima. Artinya setidaknya ada satu perlakuan yang pengaruhnya terhadap kandungan air dalam minyak olain berbeda dengan nyata dari pengaruh perlakuan yang lain. Sangat nyata. Karena sekali lagi F hitungnya lebih besar dari F tabel 0,01. Tapi kembali saya tekankan bahwa untuk menentukan yang mana yang berbeda sangat nyata dengan yang mana, itu nanti tahap berikutnya, itu ketika akan mempelajari bab 5, yaitu uji perbandingan antar rata. Oke, langkah ke-6 adalah menghitung koefisien keragaman. Di awal telah kita tunjukkan bagaimana menghitung koefisien keragaman. Oke. Coefficient of variation atau dalam bahasa Inggris CV mengindikasikan derajat akurasi dari penelitian. Semakin kecil KK, semakin tinggi reliabilitas percobaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan kita kepada data yang dihasilkan dari percobaan. Makin dapat dipercayai percobaan tersebut. Ada ketentuan menurut Gomez dan Gomez dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1984. Untuk percobaan yang mengukur produksi, nilai KK yang dapat diterima adalah 6-8% untuk percobaan varietas. Jadi kalau parameternya adalah produksi untuk percobaan varietas, maka nilai KK-nya yang dapat diterima adalah 6-8%. 10-18% untuk percobaan pemupukan, dan 13-15% KK untuk percobaan insektisida dan herbisida. Dalam artian kalau parameternya adalah produksi. Nah, ini selalu harus kalian ingat di luar kepala ya. KK yang diizinkan, ya, KK yang diizinkan, yang dapat diterima. Nah, rumusnya adalah seperti ini. KK sama dengan akar dari RKG dibagi Y bar kali 100%. Ya, kali 100%. Jadi RKG-nya tadi 0,000258, akarnya dibagi dengan rataan umum 0,1232 kali 100% sama dengan 4,1%. Jadi dari definisi tadi dengan KK 4,1%, penelitian di atas tergolong teliti. Nah, cantumkanlah nilai KK tersebut pada tabel sidik ragam. KK biasanya dituliskan di bawah tabel, di bagian bawah tabel, seperti ini. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, masukkan semua hasil-hasil perhitungan tadi ke dalam tabel ini. Jadi tadi sebelumnya sudah kita katakan bahwa percobaan manapun, maka kolom dari sidik ragamnya itu ada 7, ya, ada 7. Sumber variasi atau sumber keragaman derajat bebas JK, F hitung F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Nah, derajat bebasnya kita sudah hitung. Ada apa?
Baik, ini dia tabel sidik ragamnya. Kita masukkanlah hasil-hasil perhitungan tadi ke dalam tabel sidik ragam itu. Kita lihat bahwa sumber variasinya, sumber keragaman perlakuan, derajat bebasnya 4, JK-nya 0,1232844, RK-nya 0,0340211, dan F hitungnya adalah 11.194,62 dan dikasih bintang 2. Itu berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan pengaruh dari terdapat perbedaan sangat signifikan antar pengaruh dari perlakuan, taraf perlakuan. F tabel 3,48 untuk F tabel 0,05, F tabel 0,01 adalah 5,99. Oke. Jadi kalian harus paham membaca tabel tersebut. Ya, harus paham membaca tabel tersebut. Kemudian galak, derajat bebasnya tadi 10, ya, JK-nya adalah 0,000258 dan RK-nya adalah 0,000258 karena RK itu adalah JK dibagi derajat bebas. Kemudian totalnya adalah jumlah dari total ini ya, derajat bebasnya atau jumlah dari derajat bebas perlakuan dan galak. JK-nya totalnya adalah jumlah dari JK, perlakuan, dan galak. Perhitungan sederhana di atas sebelumnya sudah kita bicarakan mengenai. Nah, koefisien keragamannya adalah 4,1%. Itu biasanya kita letakkan di bawah tabel. Dan itu sangat penting bagi pembaca, bagi kita juga, apakah penelitian kita ini data-datanya diperoleh dengan layak dipercaya atau tidak. Baik, kita masuk ke rancangan berikutnya. Itu rancangan acak kelompok. Saya ingin umumkan adik-adik bahwa saya tanggal 27 hari Kamis minggu depan harus berobat ke Penang. Itu adalah hari Kamis dan tanggal 28 hari Jumat. Itu berarti kan hari Jumat yang akan datang kita tidak bisa kuliah. Karena saya dirawat di Penang. Penang. Nah, saya akan umumkan nanti malam atau besok kuliah pengganti kita hari Senin. Setidaknya saya rencanakan hari Senin minggu depan. Ya. Dan pada kuliah pengganti itu, saya akan ceritakan juga apa saja yang perlu kalian harus segera pelajari sebagai kisi-kisi untuk UTS. Memang semua yang sudah kita pelajari itu harus kalian kuasai. Saya ingin memberikan kisi-kisinya, penekanan-penekanan supaya kalian lebih mempersiapkan diri. Yang pasti UTS yang akan datang tidak sekarang sudah jam 14.16, tidak boleh lagi masuk. Ini ada mau masuk lagi, tidak lagi diizinkan ya. Tadi Cartika Sitohang tadi dianggap absen ya, Ketua. Nah, adik-adik sekalian, minggu depan hari sekali lagi Senin akan kita ujian, akan ada kuliah pengganti. Di situ akan saya jelaskan kira-kira apa saja yang harus betul-betul kalian siapkan. Tapi yang pasti adalah sejak sekarang kalian harus belajar mulai dari bab 1 hingga bab 3 sampai percobaan acak lengkap non faktorial. Ya, acak lengkap non faktorial. Ada penjelasan, nantilah saya jelaskan hari Senin.
supaya kalian bersiap-siap. Baik, kita lanjutkan dengan rancangan acak kelompok non-faktorial. Jadi, kalau sebelumnya sudah kita pelajari rancangan acak lengkap non-faktorial, asumsinya adalah antar satuan percobaan dianggap homogen. Tapi pada rancangan acak kelompok non-faktorial, bahwa satuan percobaan diyakini tidak seragam, tidak homogen. Oleh karena itu, harus dikelompok-kelompokkan yang relatif homogen satu kelompok, relatif homogen lain satu kelompok, relatif homogen lain satu kelompok. Jadi satu kelompok itu harus seragam. Tapi kalau dibandingkan antar kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sebaiknya diupayakan semaksimal mungkin perbedaannya. Semaksimal mungkin perbedaannya. Itulah strategi dalam perancangan acak kelompok. Itu artinya apa? Dengan pengelompokan ini, sebagian daripada keragaman itu dapat kita hitung. Dapat kita jelaskan. Karena sudah kita kelompokkan sebagian dari keragaman itu. Hanya sebagian lagi yang tidak dapat dijelaskan. Yang kita sebut kemudian sebagai selalu dengan karat. Nah, dengan demikian, dengan rancangan acak kelompok ini, kita berharap percobaan menjadi lebih teliti. Nah, sumber keragaman itu kalau di lapangan itu banyak. Misalnya perbedaan kesuburan tanah. Antar satu jengkal pun kesuburan tanah bisa berbeda. Apalagi kalau jarak 1 meter. Atau letak terhadap sungai, atau letak terhadap jalan. Kalau terhadap sungai misalnya, semakin dekat ke sungai itu semakin banyak kandungan airnya. Dibandingkan dengan lahan yang jauh dari sungai itu. Jalan misalnya debu, temperatur, panas, segala macam. Kemiringan lahan, ya, semakin miring lahan, semakin ke bawah, semakin banyak menerima aliran air dari atas, merembes. Dan lain-lain, banyak faktor-faktor yang membuat satuan percobaan di lapangan itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itulah, maka lingkungan itu harus dikelola, harus di-manage. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah, bisa nggak kita kenal secara tepat sumber keragaman dari lahan percobaan itu? Itu kunci pertama. Yang kedua adalah, kalau sudah kita kenal, maka bisa nggak kita mampu dengan tepat melakukan pengelompokan keragaman tersebut, sehingga prinsipnya tadi, satuan percobaan yang relatif seragam berada dalam satu kelompok, dan antar kelompok semaksimal mungkin berbeda. Nah, rancangan acak kelompok ini sering dilakukan di percobaan di lapang. Tapi sekali lagi, seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwa di laboratorium pun tergantung sumber keragamannya, boleh juga rancangan acak kelompok ini diterapkan. Ya, boleh. Nah, diharapkan bahwa kalau menggunakan RAF, jumlah perlakuan relatif sedikit. Karena semakin luas tentu lahan percobaan, semakin beragam. Tapi itu pun ya pandai-pandai kita untuk mengatur nanti berapa taraf perlakuan yang kita buat.
Nanti akan ada lagi satu yang akan kita pelajari, itu rancangan hijau sangkar. Itu kalau arah nanti kita pelajari ya. Yang rancangan acak kelompok aja dulu kita pelajari. Nah, seperti penjelasan di atas tadi bahwa pada rancangan acak kelompok itu, keragaman lingkungan itu telah kita bagi menjadi yang dapat didefinisikan atau dijelaskan melalui pengelompokan, dan kemudian ada keragaman yang tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, model matematika adalah itu, bahwa setiap nilai pengamatan itu bervariasi terhadap nilai tengah karena pengaruh daripada perlakuan tau I dan pengaruh dari pengelompokan beta J, dan ada pengaruh galat, pengaruh faktor lain di luar dari pengaruh perlakuan dan di luar faktor pengelompokan. Itu sebabnya percobaan ini disebut rancangan acak kelompok. Jadi IJ adalah nilai pengamatan pada perlakuan KI di kelompok KJ. Mu, seperti bagaimana kita sudah pelajari juga di statistik, adalah nilai tengah. Tahu iya pengaruh perlakuan KI, beta J pengaruh kelompok KJ, epsilon IJ adalah pengaruh galat pada perlakuan KI di kelompok KJ. Nah, sama seperti pada rancangan acak lengkap, selalu harus ada juga hipotesis pada rancangan acak kelompok ini. Misalkan kita hendak menguji pengaruh nitrogen terhadap produksi kailan. Ya. Batang dan non-kailan muda, umur kurang dari 14 hari, sangat digemari sebagai sayur. Ya. Kailan muda yang berumur kurang dari 14 hari sangat digemari sebagai sayur. Meskipun harganya relatif mahal. Kita tahu bahwa nitrogen ini unsur konsumsi klorofil dan seterusnya dan seterusnya. Kita sangat bermanfaat bagi tanaman, bagi sel tanaman dan keseluruhan tanaman. Nah, itu tidak saya jelaskan lagi, kalian sudah tahu itu semua. Nah, misalkan bahwa percobaan itu dilakukan dengan menggunakan urea sebagai sumber nitrogen, diberikan dengan 4 taraf, yaitu 0, 150, 300, dan 450 kg per. Jadi faktornya adalah pemupukan dengan urea, tarafnya adalah 4, yaitu 0, kita simbolkan dengan N0, 150 kita simbolkan dengan N1, 300 kita simbolkan dengan N2, dan 450 kita simbolkan dengan 3 kg per hektar. Nah, hipotesisnya bagaimana? Sudah pernah kita pelajari, sederhana saja, hipotesis 0, rataan produksi N0 sama dengan rataan produksi N1, rataan produksi N2, rataan produksi N3. Artinya kalau dibahasakan sebenarnya adalah tidak ada perbedaan produksi secara nyata, meskipun tanaman kailan dipupuk dengan dosis urea yang berbeda. Itu hipotesis nolnya. Hipotesis tandingannya yang kita simbolkan dengan H1, setidaknya ada satu dosis urea yang pengaruhnya berbeda nyata atau sangat nyata terhadap produksi. Jadi dibandingkan dengan taraf-taraf lain, setidaknya ada satu dosis urea yang pengaruhnya berbeda nyata atau sangat nyata terhadap produksi. Kita lanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan sama seperti pada tahapan pelaksanaan pada rancangan acak lengkap, selalu itu. Apapun rancangan acak, rancangan percobaan kita, tahapannya selalu 3 ini, yaitu pengelompokan, penataan, dan pengacakan, menyediakan tabel pengamatan dan tabel sidik ragam, dan pembuatan sidik ragam. Adik-adik sekalian, saya mengasumsikan bahwa kita harus pelajari secara manual semua. Boleh nanti kalian menggunakan
aplikasi, misalnya yang dulu pernah dibuat Pak Bobi, atau aplikasi lain, ya, aplikasi lain, komputer maksudnya, ya, program-program komputer, boleh. Tapi kita dalam strategi perkuliahan kita adalah manual dulu, ya. Manual dulu supaya tahu kita apa yang terjadi, apa yang tahapan-tahapannya. Langkah pertama dari pengelompokan, penataan, dan pengacakan adalah prediksilah arah keragaman atau gradient. Misalkan lahan penelitian kita itu ada di sisi kanan saluran irigasi. Coba kita lihat di bahan ini, ya. Ya, ini bahannya. Saluran irigasi ini air mengalir ke sana, ke kanan. Nah, ini saluran irigasi, ya. Berarti kan di sini air merembes ke tanah, ke tanah yang ada di pinggir saluran irigasi, terus ke bawah, terus akan merembes air itu. Jadi semakin jauh dari saluran irigasi itu, semakin beragam, semakin sedikit air yang mengalir dari saluran irigasi itu merembes. Nah, kalau kita lakukan pengelompokan, maka satu kelompok, kalau sama dekatnya dengan pinggiran sungai itu, kita asumsikan samalah kandungan airnya di tanah itu. Makin jauh, makin sedikit. Makin jauh, makin sedikit. Maka kalau kita kelompokkan, maka kelompok yang makin dekat ini akan sama kandungan airnya. Di sini sama kandungan airnya. Di sini kelompok ini sama kandungan airnya. Tetapi antara kelompok 4 dengan kelompok 2 terjadi perbedaan kandungan air. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa dalam strategi rancangan acak kelompok adalah kemampuan kita menyatukan satuan percobaan yang seragam dan membuat perbedaan antar kelompok besar. Membuat besar perbedaan antar kelompok. Kembali ke atas dulu. Jadi karena keragamannya adalah arah keragamannya seperti ini, tanda panah ini, maka pengelompokannya harus tegak lurus terhadap arah keragaman ini. Seperti ini. Oke. Kita coba acak. Pengacakan kedua adalah pengacakan terhadap satuan percobaan antara perlakuan di dalam masing-masing kelompok. Itu acak ketiga. Kalau langkah kedua tadi adalah ini. Pengacakan pertama adalah pengacakan terhadap letak kelompok. Misalkan 4 kelompok. Misalkan kita buat dia 4 ulangan. Nah, dengan menggunakan pengacakan seperti pada bagian 31, kita gunakan kertas gulung. Nah, kita cabut yang pertama, ternyata di pinggir sungai ini adalah kelompok 4. Cabut kelompok 4. Singkirkan, cabut lagi, ternyata dapat kelompok 2. Cabut lagi, ternyata dapat kelompok 1, dan seterusnya. Beginilah pengelompokannya. Selanjutnya ada pengacakan terhadap taraf percobaan pada setiap kelompok. Kembali kita buat 4 gulungan kertas, tuliskan di gulungan kertas 1 N1, N0, gulung, masukkan ke gelas, di kertas kedua, potong kertas kedua, tuliskan N1, gulung, masukkan ke gelas, kertas ketiga, tuliskan N2, gulung, masukkan ke gelas, kertas keempat, tuliskan N3, gulung, masukkan ke gelas, kocok, lalu cabut. Nah, misalkan cabutan pertama itu adalah N0, artinya di kelompok 4 ini
Dikatakan pertama ini N0. Dikatakan kedua dicabut N3. Katakan kedua cabut, misalnya dapat N2 ya N2. Dan terakhir ada tentu N1. Nah, cara yang sama pengacakan dilakukan untuk kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Misalkan beginilah jadinya akhirnya letak daripada taraf itu. Jadi kelompok 4, ya, kelompok 4 beginilah dia. Kelompok 2 begini, kelompok 3, 1 begini, kelompok 3 begini. Jadi petak pertama N0 untuk kelompok 4, petak kedua N3 untuk kelompok 4, petak ketiga N2 untuk petak kelompok 4, dan N1 untuk petak keempat kelompok 4. Selanjutnya adalah penyiapan tabel pengamatan dan tabel sidik ragam. Langkah pertama, siapkan tabel pengamatan untuk produksi setiap peta. Nah, lihat nih, ini tabel 36 ini. Perlakuan kita urea, ada tabelnya dengan 0 kg per hektar, produksi kilogram per petak kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa, kelompok 3 berapa, kelompok 4 berapa. Siapkan tabel. Tabel ini merekam pengukuran kalian terhadap produksi kilogram per petak. Tentu saja juga kita siapkan tabel konversi ke ton per hektar, supaya kita bisa bandingkan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Jadi satuannya harus sama, luasnya, misalnya hektar. Bobotnya harus juga sama, ton per hektar. Karena kailan ini bisa puluhan ton per hektar. Jadi kita gunakan ton aja. Jadi siapkan tabel yang mengkonversi seperti ini. Perlakuan urea kilogram per hektar, produksi ton per hektar. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dari taraf perlakuan N0, berapa produksinya ton per hektar, dikonversi ya dari satuan petak tadi menjadi satuan hektar. Lalu jumlahkan total, katakan perlakuannya, dan diperolehlah PI bar. Kelompok juga, totalkan kelompoknya. Totalkan umum, buat total umum, buat rataan umum Y bar. Baiklah adik-adik, hari ini kita kuliah satu sesi aja, ada gangguan teknis sedikit. Sekali lagi, hari ini kita hanya kuliah satu kali aja. Sebentar lagi, 1 menit lagi berakhir. Dan saya akan buatkan ini nanti di YouTube. Coba buka video masing-masing. Buka video masing-masing. Kamera masing-masing maksudnya.